Bagaimana jika pada tahun 2001 Gus Dur tidak dilengsarkan? Bagaimana kalau beliau menyelesaikan masa jabatannya secara utuh hingga tahun 2004? Abdurrahman Wahid bukanlah presiden biasa. Beliau adalah sosok yang memiliki pandangan jauh ke depan, yang bahkan politisi bermata jernih pun sering gagal untuk membacanya. Gus Dur bukan teknokrat, bukan jenderal, juga bukan pengusaha. Beliau adalah seorang ulama, cendekiawan, sekaligus pelawak politik yang kata-katanya kadang sulit dipahami. Bukan karena kosong, tapi karena terlalu dalam maknanya. Sebagai presiden, Gus Dur pernah memecat jenderal tanpa basa-basi, membuka hubungan diplomatik dengan Israel secara diam-diam, minta maaf ke rakyat Papua, mengangkat Tionghoa dari bayang-bayang diskriminasi, dan yang paling berani, menantang militer untuk keluar dari jalur politik. Kalau Gus Dur tidak dilengsarkan, maka banyak hal akan berubah. Tapi tidak semua orang siap dengan perubahan itu. Gus Dur bukan tipe pemimpin yang suka menggunakan kekerasan. Beliau lebih percaya pada dialog. Konflik di Maluku, Ambon, Poso mungkin ditangani lebih cepat dengan pendekatan budaya dan tokoh lintas agama. Papua, Gus Dur sudah mengubah nama Irian Jaya jadi Papua, sebuah simbol pengakuan identitas. Bisa jadi konflik separatisme tidak sebesar hari ini. Gus Dur pernah coba mencopot Jenderal Wiranto, dan waktu itu tindakannya dianggap gila. Padahal itu langkah awal memisahkan kekuasaan sipil dari militer. Kalau dia diberi waktu lebih panjang, militer mungkin lebih profesional sejak awal, dan peran politik mereka bisa dibatasi lebih cepat. Gus Dur tidak takut beda pendapat, bahkan senang dikritik. Pada saat beliau memimpin, media bebas berpendapat. Para aktivis bebas bersuara, minoritas dilindungi. Kalau beliau lanjut, mungkin kita tidak terjebak dalam politik identitas seperti sekarang ini. Kita mungkin bisa benar-benar belajar menerima perbedaan, bukan hanya sekedar jargon tanpa arti. Tapi, mari jujur, apakah rakyat Indonesia saat itu siap dipimpin oleh orang seprogresif Gus Dur? Jawabannya, belum tentu. Elit politik takut kehilangan kuasa. Militer tidak suka dipreteli. Parlemen saat itu masih diisi wajah-wajah Orde Baru. Dan rakyat masih banyak yang menilai pemimpin dari penampilan, bukan pemikirannya. Gus Dur terlalu jujur, terlalu lurus, dan kadang terlalu santai. Saat beliau berkata, "Saya ini presiden, tapi tidak punya kekuasaan." Itu bukan lelucon, itu realita yang menyedihkan. Kalau Gus Dur tidak dilengsarkan, maka beliau mungkin akan dijatuhkan secara lebih kasar. Atau lebih tragis, dibiarkan memerintah tapi diabaikan. Dikurung dalam kekuasaan tanpa kuasa. Dan bisa jadi, reformasi justru mati di tangannya. Bukan karena beliau gagal, tapi karena bangsa ini belum siap menghadapi orang yang terlalu jujur untuk sistem yang penuh kepura-puraan. Jadi, kalau kamu tanya, apakah Indonesia akan lebih baik jika Gus Dur tidak dilengsarkan? Jawabannya, mungkin iya. Tapi bisa jadi akan lebih kacau. Karena Gus Dur bukan hanya berhadapan dengan sistem, tapi dengan bangsa yang belum siap melihat kebenaran telanjang tanpa seragam. Kadang sejarah bukan soal benar atau salah, tapi soal siapa yang mampu bertahan dalam dunia yang belum siap berubah.